Jenengan bawa saja uang senilai 100 juta. 100 juta? Iya, itu aja dulu sebagai uang bibitnya, sebagai modal pertama jenengan. Setiap malam Selasa Kliwon itu disiapkan sesaji buat saya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian harus membawa kurban setiap 3 bulan sekali berupa uang sebagai modal yang 100 juta, yang 25 juta. Ini semua adalah hasil pinjaman sampai menjual harta sisa miliknya. Hendy pun mencari-cari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mengulas Malam dimanapun berada, baik yang ada di alam nyata maupun di alam gaib, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Abah masih bisa menemani Sobat Mengulas Malam. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Mengulas Malam, pada kesempatan malam hari ini Abah akan menceritakan satu kisah nyata yang dibagikan oleh salah seorang subscriber Sobat Mengulas Malam. Sebut saja Bapak Hendy. Nama, karakter, lokasi kejadian sesuai pesan dari Bapak Hendy ini mohon untuk disamarkan. Kiranya nanti ada Sobat Mengulas Malam yang punya perjalanan atau pengalaman mistis, baik secara pribadi ataupun sobat, kerabat, siapapun, bisa nanti dikirimkan via email di alamat di bawah ini. Kiranya nanti jenengan berkenan bisa nanti hadir di studio sebagai narasumber langsung, ataupun mungkin karena malu atau bagaimana bisa nanti Abah yang akan ceritakan. Sobat Mengulas Malam, Pak Hendy menceritakan satu kisahnya di mana berawal dia sebagai seorang pemungut sampah atau katakanlah pemulung. Tidak terlepas karena adanya satu usaha, segala sesuatu juga betul-betul ditekuni. Tahun demi tahun usahanya tersebut ada satu kemajuan. Yang namanya orang, kalau di saat ada satu kemajuan atau usahanya mulai bangkit, banyak kawan, saudara, entah yang dekat ataupun yang jauh, ini ikut bergabung di dalamnya. Sifatnya untuk menanamkan saham. Tapi kembali, yang namanya orang menanamkan saham, dia tidak mau tahu perihal ruginya seseorang. Taunya beliau untung dan untung saja. Di saat jatuh itulah Mas Hendy dalam keadaan pemikirannya sendiri ini seakan buntu. Dia berusaha mencari sana kemari. Entah gimana ceritanya, dia bertemu dengan salah seorang yang mengakunya itu dukun ataupun orang pintar. Tapi ternyata apa yang dikata dengan bahasa bang gaib. Alhasil sudah jatuh tertimpa tangga. Bagaimana cerita selengkapnya? Simak terus cerita nanti yang Abah akan sampaikan kepada Sobat Mengulas Malam. Kisah ini berawal dari tahun 2020, di mana Mas Hendy berawal dia berusaha mencari rongsokan, bangun dari mulai subuh pulang sampai sore hari, tak henti-hentinya dia mencari sampah yang menurut sebagian banyak orang itu terbuang begitu saja. Seperti
kardus yang sudah tidak terpakai, botol-botol kemasan air mineral, apapun yang sekiranya menjadikan nilai rupiah, ini Mas Hendy kumpulkan. Dari mulai pagi, siang, sore harinya dia baru setorkan ke juragannya. Alhamdulillah, dari hasil upaya Mas Hendy pun ini berangsur-angsur Mas Hendy pun bisa menikmatin hasil yang selama ini dia lakukan. Tahun demi tahun terus melakukan seperti itu, karena Mas Hendy sendiri orangnya betul-betul tekun dalam setiap pekerjaan. Uangnya pun tidak dihabiskan begitu saja. Dia ada keinginan, ada satu cita-cita supaya pengen seperti bosnya, yaitu sebagai juragan rongsok. Usaha dan doa Mas Hendy terus lakukan. Alhamdulillah, Allah pun mengabulkan apa yang menjadi keinginan Mas Hendy. Mas Hendy menjadi seorang juragan yang cukup dikenal di kalangan rongsok-rongsok di wilayah tersebut. Lama-kelamaan ada satu rekan dan sahabatnya juga dari saudaranya, dia menitipkan uang sebagai tambahan modal, setidaknya bisa dipakai Mas Hendy. Mereka tidak pernah mau tahu, yang terpenting dapat hasil setiap bulannya, ataupun dapat untung lah katakan setiap bulannya. Mereka tidak memikirkan yang namanya usaha terjadi fluktuatif, kadang naik, terkadang turun. Yang menanamkan saham itu mereka tidak mau tahu. Yang terpenting untung, untung dan untung. Perjalanan waktu terus bergulir. Ada saatnya Mas Hendy pun usahanya sebagai juragan rongsok itu mulai trennya menurun. Rekan-rekannya berusaha terus. Mas Hendy, gimana ini? Sebut saja dia Jojo. Gimana Mas Hendy? Kata Jojo, selama ini saya kan suka dapat kiriman ini dari hasil keuntungan kamu sebagai jualan rongsok itu sendiri, sebagai pengepul. Kok ini hampir 3 bulan nggak ada pemasukan nih ke saya? Mas Hendy pun menjawab ke Jojo, hampura ang, aduh gimana ya, ini usahanya lagi sepi sekarang tuh. Entah tahu gimana ini, mungkin atau persaingan atau gimana. Saya sih nggak mau tahu, jawab Jojo begitu. Yang terpenting saya tiap bulan harus dapat untung. Kalaupun misalkan Hendy sudah tidak bisa memberikan keuntungan buat saya, seluruh modal itu akan saya tarik. Hendy pun tentunya merasa kebingungan, karena bukan 1-2 orang saja, ada kurang lebih sekitar 5 orang yang menanamkan saham di tempat Mas Hendy. Mereka pun semuanya mengambil modal yang dititipkan di Mas Hendy. Mas Hendy jujur aja merasa kebingungan waktu itu. Karyawan yang berjumlah 30 dikurangin sampai sisa 5 orang. Dengan kondisi seperti itu, Mas Hendy terus dia pun berusaha. Kondisi terpuruk apapun, Mas Hendy berusaha untuk tetap bisa bangkit kembali. Di saat kondisi katakanlah dia terpuruk, rumah yang selama ini dia dapatkan dari hasil keuntungan jual rongsok, sertifikatnya sudah mulai digadaikan. Kendaraan untuk mengirim barang dari tempatnya Mas Hendy ke beberapa juragan di pusat, yakni bisa di Tangerang, terkadang ke Jakarta, ini sudah mulai dijual juga.
Satu saat ini ada saudaranya Mas Hendy datang ke rumahnya. Sebut saja dia Tono. Tono datang ke Mas Hendy terus bertanya, "Gimana usahanya, Hendy? Selama ini lancar-lancar saja atau bagaimana?" Kata Tono ke Mas Hendy. Mas Hendy pun menjawab, "Ya itu tadilah kondisi yang namanya juga usaha. Ada kalanya naik, ada kalanya turun. Nah di saat turun inilah teman-teman yang awalnya mensupport saya sampai mereka menitipkan modal kepada saya, dan setiap bulan pun mereka menikmatin hasil yang didapat. Dia tidak mau tahu kalau di saat turun seperti ini mereka rame-rame mengambil uang titipan yang saya putarkan selama ini." Mas Tono pun itu geleng-geleng kepala. Masya Allah. Tapi ini menurut perasaan saya ini di rumah kayak nggak beres ini, Hendy. "Ah, nggak beres gimana?" jawab Hendy ke Tono. "Iya, panas gerah, tidak seperti biasanya. Ini hati-hati nih. Jangan-jangan ini ada satu persaingan." Bagaimanapun ya, kebetulan saya sendiri ada sedikit mengetahui hal-hal seperti itu. Ya sekiranya kamu berkenan, namanya juga usaha kita tuh, coba lakukan ziarah ke para makam para wali ya. Siapa tahu kita mendapatkan satu wasilah keberkahan, agar apa? Usaha yang selama ini kamu mulai terpuruk ini bisa bangkit lagi. Mas Hendy pun terdiam sejenak waktu itu. "Kenapa nggak dicoba?" Kata Tono meyakinkan kepada Hendy. "Ya sudah kalau begitu, di mana tempatnya? Ikut saya aja udah barengan. Insya Allah nanti kita akan ziarah ke salah satu makom di Jawa Tengah, yakni makom." Besoknya Mas Hendy dan Tono pun berangkat untuk ziarah ke makom yang ada di Demak, Jawa Tengah. Mereka berdoa di depan makom tersebut, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar para arwah yang sudah mendahului itu diterima iman Islamnya, diampuni segala kehilapannya. Dan di samping itu juga untuk saling mengingatkan kepada kita bahwasanya kita sebagai orang hidup pun pasti itu akan mati. Ada tambahan lagi dari Mas Hendy di saat berdoa, semoga usaha yang selama ini terpuruk ini bisa bangkit lagi. Itulah apa yang menjadikan satu permintaan, satu hajat dari Mas Hendy. Setelah selesai melakukan ziarah berdoa bersama Tono, Mas Hendy itu ngopi di salah satu warung yang tidak jauh dari tempat makom tersebut. Sedang asik ngopi dan merokok, nggak tahu dari mana datang seseorang. Sebut saja dia Mas Yana. Mas Yana kenalan dengan Mas Hendy dan Mas Tono. Dia bilangkan dia mengaku dari salah satu kampung tidak jauh dari makom tersebut. Dia cerita dan dia pun nanya ke Mas Hendy dan Tono, "Dari mana nih Mas sampean berdua?" Hendy pun menjawab tentunya ke Yana yang baru dikenalnya. Lama dia ngobrol, Hendy, Tono, dan Yana. Yana akhirnya bertanya juga kepada Hendy, "Tujuannya apa ini ke makom sini?" Hendy langsung menjawab, "Yaitu tadi Mas, saya tuh diajak oleh saudara saya, ini kebetulan Tono, usaha saya lagi terpuruk
dari saudara saya nyampaikan untuk lakukan satu wasilah kita ziarah ke makom ini. Mudah-mudahan saja kita mendapatkan satu barokah, semua semata-mata atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Oh, bagus, kata Yana. Yana pun ternyata dia adalah seorang dukun, atau boleh dikatakan dia seorang paranormal, ngakunya kepada Hendy dan Tono. Mas, kata Yana ke Hendy, kalau saya lihat aura muka jenengan ini suram banget, ini gelap. Pantasan usaha jenengan juga ini mengalami satu penurunan. Kalaupun katakanlah didiamkan, ini bisa sampai hancur porak-poranda. Hendy pun kaget. Solusinya seperti apa ini, Mas Yana? Solusinya tentunya saya harus mengecek ke tempat usaha panjenengan ini. Kalau begitu caranya, insya Allah saya akan bantu. Saya melihat karena aura dari muka jenengan pun ini sangat gelap. Kita akan cek nanti aura mistis yang ada di pabrik jenengan. Apakah memang katakanlah sumbernya yang bermasalah di tempat pabrik jenengan? Hendy pun terdiam kala itu. Ya sudah Mas, kalau begitu kita berangkat saja ke lokasi di mana saya punya rumah dan juga saya punya pabrik. Pada esok harinya mereka bertiga pun berangkatlah bersama-sama menuju ke tempat rumah dan sekaligus tempat usaha pabrik rongsok tempat Mas Hendy usaha selama ini. Yana pun menggunakan udeng-udeng, pakaiannya pakaian gamis. Di sebelah kanan memegang keris dan di sebelah kirinya dia memegang tasbih. Sambil berputar berjalan dari mulai rumah Mas Hendy terus menuju ke lahan pabrik yang Mas Hendy milikin. Mas Hendy diminta oleh Yana untuk tetap ngikut di belakang. Terus diputerin sekeliling pabrik itu oleh Mas Yana. Saat masuk di pintu tengah di lahan pabrik itu, Mas Yana tiba-tiba bicara ke Mas Hendy. Mas, ini saya perhatikan di lahan pabrik jenengan ini ada orang yang iseng. Ada sesuatu hal yang katakanlah seseorang telah menanam ilmu magic untuk menghancurkan jenengan. Untung nyawa jenengan masih selamat. Hendy pun terkaget. Bagaimana ini solusinya? Kalau seperti ini, saya tetap ingin agar usaha saya ini bisa bangkit kembali. Karyawan saya yang berawal 30, yang sekarang cuma sisa 5 ini, supaya betul-betul mereka pun bisa berkaya lagi. Mudah kalau begitu, kata Yana kepada Hendy dengan penuh meyakinkan. Apa mudahnya? Jenengan harus menyiapkan berbagai macam sesaji sebagai bahan untuk ritual yang nantinya akan saya lakukan. Apa saja itu? Karena selama ini terus terang saya selama hidup belum pernah melakukan hal-hal ritual seperti itu. Gini aja, jenengan siapin uang sekitar 25 juta sebagai bahan ritual. Kaget. Hendy pun kaget mendengar Yana berbicara itu. Loh, 25 juta kan gede banget itu, untuk apa aja? Oh, banyak sekali nih sesaji yang harus disiapkan. Dari mulai
ayam cemani, terusan juga kembang setaman, minyak japaron, sesaji itu harus lengkap, dan yang lain-lain. Kalaupun jenengan itu dipenuhi, apa yang menjadi kendala di sini, dedemit setan mereka yang ada di sini itu akan sirna sempurna. Kata Yana betul-betul meyakinkan kepada Hendy. Hendy pun memenuhi apa permintaan dari Yana, dengan harapan segala permasalahan itu bisa segera terpecahkan. Mulai masuklah ini Hendy ke perangkap Yana yang ngaku-ngaku sebagai seorang paranormal. Sesaji sudah mulai disiapkan, segala macam. Ayam cemani yang hitam itu dipotong di tengah-tengah pelataran pabriknya. Sebelumnya pun tanah yang ada di situ digali oleh salah satu karyawan punya Hendy. Hendy berpikir, oh ini lagi ngaji. Pikirnya Hendy di saat Yana melakukan ritual tersebut. Gak lama kemudian modus pun ini sudah mulai dilakukan. Ada dia minta lagi uang kepada Mas Hendy. Mas Hendy, ya Mas Yana gimana? Ada uang gak di jenengan? Nilainya cukup 100.000 saja. Oh ada kalau 100.000. Mana coba sini. Dikeluarkannya uang 100.000 dari Hendy, selanjutnya diterima oleh Yana. Tolong ini disaksikan oleh semua. Kebetulan di situ ada karyawannya yang hadir, karyawan cuma 3 orang. Uang 100.000 itu dimasukin ke salah satu kotak kardus yang sudah Ustadz siapkan. Ustadz terus membaca mantra sambil membakar kemenyan, asapnya mengepul. Hampir saja ruangan di kawasan pabrik itu gelap karena dari asap kemenyan tersebut. Ada kurang lebih sekitar 15 menit. Tolong ini bapak-bapak yang ada di sini bisa saksikan. Jangan sampai nanti kaget apa yang akan terjadi di tempat ini. Secara perlahan Ustadz ini mulai membuka kardus yang tadinya uang dari Hendy itu 100.000. Begitu dibuka, Ustadz ambil tangan masuk ke dalam kotak yang ada uang 100, itu ditarik begini. Kaget Mas Hendy, terbelalak. Uangnya bukan 100.000 lagi, tapi sampai ada kurang lebih sekitar 1.500.000. Wah, ini dari mana ini Mas Yana? Kok dari 100.000 bisa sampai 1.500.000? Mas Yana menyampaikan lagi kepada Hendy, inilah yang namanya uang goib. Ini baru 100.000 dapat 1,5 juta. Gimana tidak tertarik pada saat itu Mas Hendy pun. Dia berpikir, kalaupun saya menanamkan lagi yang lebih besar, bermodalkan yang lebih besar, uang yang akan didapat saya pun pastinya akan besar pula di benak Hendy. Yana terus-terusan mempengaruhi secara kejiwaan dan betul-betul meyakinkan kepada Hendy. Mas Hendy, jenengan harus tahu sumber uang ini ada lokasinya di mana. Pastinya jenengan nanti akan mendapatkan uang yang lebih dari ini. Segala permasalahan jenengan, dari mulai katakanlah dikejar-kejar rentenir, sertifikat yang ada di bank, sampai rumah dan tempat usaha jenengan mau disita, terusan juga seluruh
harta jenengan pun ini nanti akan kembali bila mana jenengan bisa mendapatkan uang dari sumbernya. Di mana sumbernya? Kata Hendy kepada Yana. Sumbernya tentunya ada di salah satu tempat. Nanti saya akan antar. Yang pasti jenengan harus menyiapkan segala sesuatunya sebagai bahan untuk kita lakukan ritual nanti di sana. Oh, berarti ini harus uang lagi ya, keluar lagi. Oh, itu jelas. Kalau kita mau mancing ikan paus, otomatis pancingannya pun harus besar. Kalau kita hanya mancingnya kecil, umpannya pun ya kecil-kecil juga. Kata Yana meyakinkan terus kepada Hendy. Kira-kira berapa ini mas yang perlu saya siapkan? Mudah, nggak banyak. Sekarang permasalahan jenengan terlilit hutang berapa ratus juta ataupun berapa miliar. Tidak ada masalah. Semua akan tuntas bila mana kita nanti datang ke salah satu tempat. Hendy pun terdiam sejenak. Lantas dia pun menanya lagi, berapa yang saya harus siapkan kalau begitu? Jenengan bawa saja uang senilai 100 juta. 100 juta? Iya, itu aja dulu sebagai uang bibitnya, sebagai modal pertama jenengan. Dengan segala kebingungan, Hendy pun diam sejenak sambil berpikir di mana ini mencari uang sampai 100 juta. Di saat lagi berpikir itu, dia teringat ada temannya, barangkali bisa bantu. Dia gadaikanlah mobil satu-satunya sebagai usaha. Dia gadaikan. Ternyata satu mobil yang hanya mobil kijang bak terbuka itu tidak mencukupin. Kendaraan roda 2 itu tiga-tiganya Hendy pun langsung gadaikan. Singkat cerita, dapatlah uang senilai 100 juta. Dibawa sama Hendy, disampaikan ke Yana. Ini Mas Yana, uangnya sudah ada di tangan saya. Udah kalau begitu kita besok berangkat ke salah satu tempat untuk melakukan ritual. Pada esok paginya, Yana, Mas Hendy, dan 3 karyawannya itu diajak ke salah satu tempat yang katakanlah asing bagi Hendy, karena Hendy selama ini tidak pernah melakukan hal-hal di luar nalar seperti itu. Tapi karena keinginan dia, ingin betul-betul permasalahannya teratasi semua, dia pun ikutin apa yang menjadi kehendak dari si Yana tersebut. Masuk ke daerah hutan belantara. Di situ ternyata ada pohon randu. Pohon randu tersebut adalah randu putih yang memang sudah lama banget. Di tengah pohon randu itu ada lubang yang besar. Kulit dari pohon randu pun ini sudah pada terkelupas. Yana pun menyampaikan ke Hendy, nah ini Mas Hendy, ini adalah salah satu tempat yang disebut dengan Bang Goib. Apa ini Bang Goib? Bang Goib ini adalah salah satu wahana untuk mendapatkan pinjaman uang yang jenengan butuhkan itu tanpa adanya tumbal sama sekali. Yang benar sih Mas, jangan bikin senang saya, kata Hendy kepada Yana. Betul, bukan 1-2 orang, tapi sudah puluhan bahkan ratusan orang yang datang kemari.
Yang terpenting, segala persyaratan untuk ritual ini harus betul-betul terpenuhi. Hendy pun tersenyum, merasa senang. Terus bagaimana dengan uang 100 juta yang saya udah serahkan ke Mas Yana? Kata Hendy. Beres. Segala sesuatunya sudah saya siapkan untuk ritual pada malam hari ini. Singkat cerita, Yana pun melakukan lagi modusnya di tempat tersebut. Dia membakar berbagai macam dupa, kemenyan, minyak, dari mulai katakanlah minyak japaron, segala macam, termasuk ada minyak melati. Dia sudah siapkan sesaji segala macam, sampai katakanlah ayam bakar pun dia siapin. Yana mulai membaca mantra. Entah lama kemudian, setelah Yana membacakan beberapa mantra, entah lama kemudian hadirlah satu sosok makhluk yang tinggi besar dengan matanya melotot dan bertaring. Hendy pun terkaget. Aduh, ini ada apa ini? Entah lama si sosok tersebut langsung menanya kepada rekannya ada di situ. Ada apakah gerangan hei manusia datang ke tempat kami di sini? Yana yang memulai lakukan ritual itu menjelaskan bahwasanya saya membawa seorang tamu, saya membawa seorang nasabah. Bila mana panjenengan sebagai penguasa di sini bisa memberikan pinjaman, tolong dibantu yang namanya Hendy. Makhluk tersebut pun langsung tertawa terbahak-bahak di kala itu, membuat merinding bulu kuduk mereka yang ada di situ. Bagus kalau begitu. Tapi ingat, saya minta setiap malam Selasa Kliwon itu disiapkan sesaji buat saya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian harus membawa kurban setiap 3 bulan sekali berupa sapi bule. Bagaimana? Siap? Yana pun menjelaskan dan menanya kepada Hendy. Gimana Mas Hendy, siap? Oh siap Mas Yana. Kalau begitu, Yana menyampaikan lagi kepada sosok makhluk tersebut, siap kalau begitu. Saya mau pinjam 2 miliar, apakah diizinkan? Makhluk tersebut pun menjawab, 2 miliar, 5 miliar, 10 miliar pun akan saya berikan. Tapi dengan catatan, kalian di sini harus bisa menepati janji. Jam, hari, bulan, dan tahun. Saya akan berikan tempo ini cukup untuk 2 tahun. Kalau misalkan sampai ingkar dari situ, jenengan harus siap menjadi pengikut saya nantinya. Hendy pun menjawab, siap, kalau begitu saya bersedia. Ya sudah, kalian semua pulang, dan ini oleh-oleh dari kita sendiri, yakni berupa kotak atau peti kecil, ada lawon putihnya. Ini tolong dibawa dan siapkan kamar khusus untuk ritual sesuai dengan waktu yang sudah saya tentukan. Oh siap kalau begitu. Mereka pun gak lama kemudian pergi, karena makhluk yang tadi muncul itu seketika sudah langsung lenyap. Yana sekali lagi selama perjalanan meyakinkan terus kepada Hendy. Tuh kan, apa yang saya sampaikan ke Mas Hendy betul kan? Sosok tadi datang, nggak lama lagi pasti semua permasalahan Mas Hendy itu akan
beres. Aduh, terima kasih Mas Yana, kalau begitu Mas Yana, terima kasih banyak. Pokoknya apa yang tadi sebagai titah dari makhluk tadi akan saya penuhi semuanya. Terima kasih banget Mas Yana. Baik kalau begitu, singkat cerita, sampailah mereka di rumah Yana. Yana pulang ke rumahnya setelah pamitan, karyawannya pulang. Hendy pun terus menyiapkan kamar khusus untuk ritual. Jatuh pada hari yang sudah ditentukan, Hendy melakukan ritual besar harapan uang yang dijanjikan oleh makhluk yang konon katanya gaib, yang dia pemilik bank gaib itu bisa datang. Ditunggu-tunggu dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, itu tidak ada uang sama sekali. Hendy pun cemas rasa itu. Karena kenapa? Uang sebagai modal yang 100 juta, yang 25 juta, ini semua adalah hasil pinjaman sampai menjual harta sisa miliknya. Hendy pun mencari-cari namanya Yana tadi. Dia cari Yana sesuai dengan alamat yang diberikan. Tepatnya di salah satu rumah, dia manggil-manggil, Mas Yana, Mas Yana, Mas Yana. Di dalam rumah pun tidak ada jawaban sama sekali. Hendy menunggu terdiam sambil nengok kanan, nengok kiri. Dari kejauhan datang bapak-bapak, terus nyapa ke Hendy sendiri. Ada apa Mas? Kesini sambil tadi nanya, teriak-teriak, Yana, 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 gimana? Maaf Pak, saya mau tanya, kalau ini rumah Yana? Oh bukan, ini rumah saya. Loh, bukannya rumah Mas Yana? Bukan, Yana ini hanya kontrak di sini, kontrak rumah. Dia juga cuma 6 bulan di sini tuh. Tadi malam dibantu sama teman-temannya, nggak tahu siapa itu. Dia sudah pergi dari sini. Emang ada apa Pak? Hendy pun terdiam, belum langsung menjawab. Tolong jelasin. Pikir saya, kata bapaknya, jenengan mau ngontrak di tempat saya. Oh enggak, saya kebetulan ada urusan sama Mas Yana, kata Hendy ke bapak yang punya pemilik rumah. Pak, barangkali berkenan, bisa dibukakan enggak pintu kuncinya? Oh boleh, boleh. Dibukakanlah pintu tersebut. Dilihat di situ, ternyata tidak ada barang-barang, sudah kosong melompong. Kamar satu demi satu, kebetulan ada 2 kamar, dibuka kosong melompong. Masya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baru dia menyebut, ternyata saya sudah terjebak dengan hal-hal di luar nalar yang katanya Yana bisa memfasilitasi, Yana yang mengaku sebagai paranormal yang bisa menjembatani dengan bank goib, itu ternyata hanya sebagai tipu belaka. Betul-betul saya sudah jatuh ketimpa tangga. Astagfirullahaladzim. Hendy pun mengucap tak henti-hentinya sambil menetes air mata. Dia pun meninggalkan rumah tersebut dengan perasaan lemas. Awalnya dia sudah merasa senang akan mendapatkan uang dari bank goib tersebut. Ternyata itu hanya sekedar mimpi belaka. Itulah sobat mengulas malam yang dapat Abah ceritakan dari salah seorang subscriber kita. Bisa diambil satu hikmahnya, kita jangan terperdaya oleh orang yang baru dikenal, yang mengaku-ngaku dia sebagai orang pinter, mengaku-ngaku dia sebagai seorang paranormal. Harus tahu persis di lingkungan mana kita ketemu. Telusurin dulu dari mana nasabnya orang tersebut.
Jadikanlah satu pelajaran dari pengalaman Mas Hendy tersebut untuk bisa ambil hikmahnya, tetap waspada dan hati-hati, jangan sampai terjebak ke hal-hal yang dapat menjerumuskan kita kelak di kemudian hari. Saya Abah Agus, mohon maaf atas segala kehilapannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin malam semakin mencekam.